Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan yang kami hormati Ibu Sri Mulyani calon pemuda dan Bapak Ibu beserta pembahasan sidang dari Sri dan kami lakukan dan alhamdulillah hari ini bersama dan bisa memastikan kegiatan hari ini keadaan biasa dan salam masalah semoga berkaitan pada pembangunan dan dengan saya beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Budaya positif nanti anak-anak akan terbiasa menjadi budaya kerja seperti di budaya positif, misalnya anak disiplin untuk melaksanakan membuang sampah di depan, anak-anak disiplin untuk menata kursi sebelum dan sesudah membiasakan. Budaya positif katanya anak-anak mengerjakan tugas pada tepat pada waktu, dan yang paling penting bagi anak-anak adalah positif tanggung jawab kepada tugasnya masing-masing. Ini kalau diterapkan kondisi yang akan biasa dan akan beberapa hari nanti gerakan hari tempat kerja masing-masing. Pada itu pagi ini menghadapi bagaimana aksi yang akan sampaikan oleh Muslim dari Provinsi dalam pemerintahan 2026 agar supaya kita semua tahu bagaimana aksi nyata untuk mengaplikasikan positif di sekolah dalam hal ini SMK. Mudah-mudahan dengan materi budaya positif nanti kita semua bisa ikut menerapkan sehingga anak terbiasa tiap hari untuk melaksanakan budaya positif. Selama proses
mudah-mudahan kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan di SMK Kita Ilmu bisa bermanfaat anak-anak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu presentasi materi oleh Ibu Sri Haryuningsih selaku calon penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir, bisa meluangkan waktunya di sela-sela tugas kita untuk mengajar, bisa menghadiri kegiatan saya sehubungan dengan aksi nyata atau pengimbasan budaya positif yang saya pelajari di calon guru penggerak programnya penggerak yang Bapak Ibu angkatan 7, dan kebetulan saya ada di kelas 106 khususnya Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak, tidak luas sekali yang ingin saya sampaikan, hanya sebatas dengan bagaimana penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1 titik 4, dan tentunya harapan saya nantinya hasil dari apa yang sudah saya pelajari ini bisa kita terapkan bersama-sama, dan pengimbasan ini juga dimaksudkan adalah kita juga saling berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif sampai dengan tujuannya yang tercapai seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu nanti akan ada beberapa slide yang akan saya tunjukkan, dan harapannya nanti dari slide-slide atau materi-materi yang akan saya sampaikan ini, saya mohon juga ada semacam umpan balik nantinya yang mungkin saya butuhkan untuk pengembangannya, dan juga tentunya kita bisa kolaborasi, kita berkomunikasi tentang bagaimana materi-materi yang sudah kita lihat ini nanti menjadi suatu proyek nyata yang bisa kita terapkan di sekolah. Baik, Bapak Ibu, kebetulan next Pak, untuk berikutnya ini saya Bapak Ibu yang dari dulu seperti ini sudah ya. Ya. Dan ini yang pertama adalah Bu Sri Yuliani. Ini adalah pengajar praktik saya BP. Beliau juga bertugas sebagai guru di SD Negeri Gili Ketapang. Jadi beliau harus sekolah tiap hari. Kemudian ini adalah Ibu Eni Rusmiati sebagai presentator. Beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 1 Jember. Nah, kebetulan beliau adalah fasilitator saya selama melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Next. Baik, latar belakang aksi nyata ini sebenarnya adalah yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, artinya sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Ini adalah konsep yang dari dulu Bapak Ibu dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Dan ini semakin lama, semakin hari-hari, semakin kesini, ini perubahan paradigma pendidikan sudah semakin meluas, dan tentunya ada beberapa hal yang akan kita ikuti dan ada beberapa hal yang juga tidak kita ikuti. Dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan pembelajaran dari zaman Belanda dulu ini sudah menginginkan adalah mencapai satu kebahagiaan untuk murid, artinya menuntut kodratnya murid untuk mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya apa? Kepentingan murid ini diutamakan. Kalau menurut versinya Gereja Dewantara, di sini menunjukkan bahwa murid ini sekolah di sebuah taman, ya kan, sekolahnya sebenarnya Pak Gereja Dewantara itu menyebutnya dengan taman siswa, taman indria, taman dewasa, kan begitu ya, semuanya menggunakan kata taman. Taman di sini diartikan sebagai tempat yang menyenangkan, sebagai tempat yang membuat suasana itu hati bahagia, kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan ibaratnya tempat menimba ilmu, menuntut ilmu dan sebagainya, tapi adalah bersamaan dengan kebahagiaan itu mereka mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Next. Nah, ini dalam kegiatan menuntut tadi sebagai guru berbicara pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan,
Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya ada satu poin di sini Bapak Ibu, ada yang dinyatakan dengan keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini sudah ada dari awal kita mengajar dulu, cuma kita belum tahu seperti apa sih konsepnya atau mekanismenya pembuatan keyakinan kelas ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Next, kemudian latar belakang selanjutnya adalah ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam mereka sendiri, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini konsepnya dari tadi pemahamannya yang jadi Bangkara, lanjutannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kita tahu bahwa mereka selama ini ada, kalau melakukan ini nanti ada hadiah nilai, kalau melakukan ini nanti saya akan mendapat hukuman kalau seandainya saya tidak mengerjakan ini, itu dan sebagainya. Ini sudah tidak akan ada lagi nanti Bapak Ibu. Seiring dengan pembelajarannya programnya guru penggerak ini, sudah tidak ada lagi anak-anak melakukan karena takut hukuman ataupun menghendaki hadiah. Tidak ada lagi seperti itu. Kemudian mereka akan berperilaku baik berdasarkan nilai kebajikan dengan kesadarannya, gitu ya. Jadi terhadap nilai yang mereka lakukan atau nilai yang mereka laksanakan di dalam sekolah atau di kelas itu sudah timbul dengan keinginannya sendiri, berdampak pada jiwanya sendiri, tanpa harus ada rasa keterpaksaan melakukan itu. Ini latar belakangnya ini yang kita capai dalam program budaya positif ini. Selanjutnya Pak Lukman. Next, nah ini tujuan mewujudkan merdeka belajar. Ini sesuai dengan kurikulum yang terbaru Bapak Ibu, merdeka belajar, kurikulum merdeka. Ya, pada saat ini untuk memberikan dasar untuk kamu dapat mempunyai keyakinan kelas apa saja yang ingin mereka tuangkan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu wujud kemerdekaan mereka menyampaikan keinginannya di dalam kelas seperti apa dan disepakati bersama gitu Bapak Ibu. Kemudian mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri tanpa tekanan. Nah, keyakinan kelas ini yang salah satu wujud budaya positifnya. Kemudian mewujudkan karakter positif yang jelas ini adalah seperti keinginan kita dengan guru pada muridnya, dengan sekolah pada umumnya, pada semua peserta didik. Kemudian menunjukkan motivasi intrinsik utama. Motivasi intrinsik yang dari dalam ini saya sebutkan tadi bahwa mereka akan mendapatkan nilai kebajikan dan melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari pada taksaan. Next. Ya, ini tolak ukurnya ini menciptakan merdeka belajar. Ya, ini dia sudah saya ceritakan ini menciptakan bagaimana merdeka belajar yang sesungguhnya. Tidak ada tekanan, adanya komunikasi yang bisa terjalin aktif antara guru dan peserta didik, dan eksplorasi ini yang maksudnya adalah kemampuan anak secara intrinsik dan ekstrinsik tadi yang kita sebutkan Bapak Ibu. Berarti nanti ini ada eksplorasi bagaimana kemampuan peserta didik bisa ditumbuh kembangkan di sekolah. Next. Nah, ini adalah 5 masa tindakan yang akan saya lakukan. Saya bisa jelaskan Bapak Ibu biar Pak Ibu bisa melihat. Sampai dinikmati Bapak Ibu. Ini yang jelas ini adalah tindakan-tindakan yang akan saya lakukan dalam pelaksanaan aksi nyata ini. Yang pertama adalah meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya sudah mendapatkan izin beliau. Kemudian mensosialisasikan kepada murid dan murid untuk membuat keyakinan kelas. Kelas kita akan membuat ini. Kemudian bisa mencatat dan memasang keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu seperti peraturan Bapak Ibu yang sekali bersama dibuat, dicetak, desain dan yang kedua itu untuk menjadi nilai yang bisa diterapkan atau diketahui bersama. Kemudian berkoordinasi, berkolaborasi serta bekerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif. Kemudian yang ketiga, menanam dan mengembangkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di sekolah ini jadi kebiasaan. Ya, ada. Next. Ya, nah ini dukungan yang dibutuhkan seperti tadi dukungan yang ingin saya dapatkan dan ini yang saya butuhkan. Yang jelas dari orang sekolah, dari Bapak Ibu rekan guru, ya. Yang intinya di kepala sekolah saya ingin dukungan untuk melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan di sekolah. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, saya ingin
dukungan dari bagian semua untuk mensosialisasikan kepada anak guru yang mungkin tidak hadir pada saat ini, bisa nanti kita laksanakan bersama-sama dengan berkolaborasi. Kemudian dari peserta didik, saya ingin anak-anak bisa aktif, juga bisa mensosialisasikan kepada yang lain tentang kegiatan positif yang akan kita upayakan ini, dan bisa dibuat suatu pacuan pada antara siswa satu atau peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Itu kesadaran itu bersama-sama. Kemudian dukungan dari seluruh warga sekolah. Jadi tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua untuk perwujudan budaya positif di sekolah ini. Next. Nah, ini keterkaitan antara materi Bapak Ibu. Jadi kami selama di melaksanakan program penggerak itu ada modul 1 yang terdiri atas 1 sampai 1.4. Yang pertama ini ada filosofi, yang kita mempelajari bagaimana Ki Hajar Dewantara memfilosofikan pendidikan atau itu. Kemudian bagaimana nilai dan peran guru penggerak, nanti Bapak Ibu yang akan menjadi guru penggerak akan belajar tentang ini juga. Kemudian yang ketiga adalah visinya guru penggerak seperti apa, itu tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah. Seperti ini adalah satu perputaran keterkaitan antara materi satu dengan yang lain. Next. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan akhirnya adalah ingin terwujudnya profil ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya lagunya profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Ada 6 elemen di sini yang memang kita perlu kuatkan atau kita laksanakan di sekolah, yang segala sesuatunya berurutan dan berkesinambungan. Nah, ini tadi yang saya tujuan akhir mulai dari filosofi sampai dengan budaya positif, menghadirkan atau menunjukkan satu tujuan akhir profil pelajar Pancasila. Ini sering digaungkan terutama di kurikulum merdeka. Yang pertama tetap menjadi satu acuan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang menjadi satu titik utama dan tujuan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian ada perbedaan global, di sini termasuk supaya anak-anak tahu bahwa dirinya tidak sendiri, artinya terdapat banyak perbedaan di antaranya. Mereka ada di antara masyarakat yang beraneka ragam dan mereka harus paham itu dan harus menerima itu, menghargai perbedaan itu. Ini yang perlu kita tekankan di kelas nantinya. Jadi tidak ada yang mendiskreditkan satu golongan atau satu suku di antara yang lain dengan kadang-kadang mungkin hanya sekedar gurauan mengatakan bahwa ini Madura, ini Jawa, atau ini berkulit hitam, ini keriting, ini menunjukkan bahwa kita harus mengenalkan ini lebih banyak, lebih jauh tentang bagaimana dia menyadari tentang perbedaan global. Kemudian di mandiri, harapannya anak itu tidak lagi ditutup, ayo nak, kalau jangan ini, ayo nak, jangan juga sampai seperti itu ya. Jadi lebih ke arah, ayo ini jangan ini tugasmu, terus kita tanyakan. Jadi mereka yang akan berperan aktif untuk menanyakan apa yang mereka butuhkan. Itu ya. Kemudian di sini ada bergotong royong, di sini ada sedikit mandiri harus sendiri, dan di sini bergotong royong. Nah ini ada yang sedikit bertentangan, yang satu minta sendiri, yang satu harusnya bisa bekerja sama. Nah dalam sudut pandang anak, kita melihatnya dari sudut pandang keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Nanti untuk detail seperti apa keyakinan kelasnya, di slide berikutnya akan ada Bapak Ibu. Kemudian di sini bentar kritis ini yang dimaksud waktu dulu zaman kita, mungkin semuanya pakai dulu, tapi sekarang tidak. Ini lebih ke arah anak diberi kesempatan berbicara aktif, ngomong langsung apa yang di dalam pikirannya. Jadi ketika guru menunjukkan satu gambar, ini gambar apa nak? Dia bilang punyai misalnya. Ya ini tidak bisa disalahkan Bapak Ibu. Oke bagus. Kemudian yang ini siapa? Ini guru misalnya dan sebagainya. Ini satu contoh kecil yang mungkin bisa kita terapkan bahwa tidak ada jawaban yang salah. Jawabannya selalu benar dan itu sangat menguatkan kepada siswa ketika kita hargai apapun jawabannya selama dia tidak keluar dari batasan-batasan yang seharusnya dia lewati. Kemudian di sini ada kreatif. Nah ini dia. Ini dituntut anak-anak sekarang lebih canggih Bapak Ibu daripada kita. Mereka lebih jauh lebih banyak mendapatkan informasi dari luar daripada kita sekarang ini. Jadi kesempatan mereka ini kita manfaatkan. Mereka bisa apa? Oh ternyata murid-muridnya Pak Lupa dari TKC ini mengatakan
waktu kita untuk bisa membuat mereka bisa lebih kreatif untuk mengembangkan materi. Jadi kalau dulu kita terbatas sama silabus, kalau sekarang sudah tidak, Bapak Ibu, anak-anak diberi kesempatan berpikir sendiri atau lebih banyak kan. Next. Ini Bapak Ibu, ini sedikit tentang filosofi pemikiran KD. Ya ini aturan Bapak pendidikan kita. Lebih tadi saya sampaikan bahwa ada program anak yang dulu bilang bahwa anak itu hanya sebagai kertas putih, Bapak Ibu dan saya. Nah ini seperti ini, anak kita itu pemikirannya mereka itu kertas putih, Bapak Ibu. Kita tinggal minta bagaimana nyawanya. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalau prinsipnya diajar di Watara, itu mereka sudah punya, sudah ada di sini. Ada garis-garis yang perlu kita kembangkan. Nah ini yang mungkin beda dengan pemahaman konsep kita selama ini. Ini murid anak itu tergantung kita sudah mau mereka kertas putih tidak, mereka sudah punya garis-garisnya. Tinggal kita kembangkan. Oh ini bagaimana? Kemampuan mereka juga sudah ada, Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan mengantarkan modalnya adalah pengorbanan sampai mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Artinya apa? Keberhasilan. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat pendidikan menghambat pada Tuhan. Nah ini kata-kata menghambat ini tetap menjadi kontroversi karena menghambat itu hanya pada Tuhan. Tetapi pemahaman menghambat di sini tidak hanya secara sempit tetapi ke arah luas dengan mengutamakan. Hamba itu berarti mengutamakan, memuliakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak di sini lebih dimuliakan. Kalau dulu kita berpergian jalan-jalan yang bagus maunya gurunya, anak-anak dikasih mobil yang kurang ini misalnya, itu sudah tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi kita lebih harus mengutamakan kepentingannya mereka sebagaimana kita mengutamakan kepentingan anak kita sendiri di rumah. Seperti itu. Harapannya tak diajar di rumah. Ini contoh kecil. Kemudian ibu guru, bapak guru adalah petani. Nah, petani itu sekolah adalah lahan, kalau dulu begitu. Dan murid adalah benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nanti dengan tahu ini bagus atau benih ini kan dari masing-masing benih tidak sama. Jadi kemampuan bapak ibu guru di sini yang dibutuhkan untuk bisa melihat mengembangkan tumbuh kembangnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, saya guru penggerak itu ngapain sih gitu kan ya? Mungkin sepintas nggak tahu. Guru penggerak ini sepertinya bisa banyak kejadian kita. Jadi sebenarnya ini perannya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus lihat pada murid, kita harus bisa jadi orang tua yang sesungguhnya, yang mengutamakan kepentingan muridnya di atas segalanya. Jadi kalau kepentingan kita masih seperti sesama guru, tapi ini muridnya masih terpengkarai, ini tidak boleh. Ini yang seharusnya kita hindari. Kepentingannya dulu, tapi ada murid dan guru penggerak harus bisa mandiri, harus bisa sendiri mengatasi semuanya. Reflektif bisa merefleksikan, artinya menyadari kesalahan, menyadari kekurangan, menyadari apa yang sudah dilaksanakan kemarin, atau menambah sisi positifnya. Oh kemarin hal positif apa yang sudah saya lakukan, hari-hari apa yang harus saya perbaiki, gitu ya. Jadi ini yang disebut reflektif. Dan reflektif ini diterapkan di kelas apa? Ya, contohnya begini, ketika kita mempelajari sesuatu, di akhir pembelajaran kita tanyakan anak-anak tadi kita belajar apa ya? Terus kira-kira kemudiannya apa ya? Menurut kamu tadi pembelajarannya seperti apa? Menyenangkan, kurang menyenangkan, atau karena apa itu bisa membawa di guru penggerak ini harus ada selalu. Jadi selain anaknya juga mengingat kembali apa yang sudah kita sampaikan, kita juga menyadari bahwa kekurangan kelebihan kita apa. Yang kelebihan mohon nanti kita pertahankan, kekurangan mohon kita perbaiki. Oke. Kemudian ada kolaboratif dan inovatif ini sudah jelas dan dijelaskan secara detail sudah berkembang. Dan kolaboratif ini di guru penggerak dimaksudkan adalah tidak hanya di satu pembelajaran. Misalkan saya akan belajar tentang prosedur teks misalkan ya, contohnya bahasa Inggris, urutan membuat sesuatu, saya bisa kombinasi dengan Bu Iman untuk membuatkan apa misalkan produk-produk pelikaran misalkan kemarin kita punya yang dari HP-HP yang menyenangkan, yang enak dan sebagainya, itu saya terapkan dalam pembelajaran saya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ada tata cara prosedur untuk membuat sesuatu. Yang dipakai adalah materinya ini menggunakan bahasa Inggris misalnya di sini yang namanya kolaborasi. Itu ya. Kemudian perannya
gurunya menjadi coach bagi guru yang lain. Bapak Ibu juga akan menjadi guru penggerak semuanya ini nantinya setelah saya atau setelah usaha dulu ini. Kemudian mendorong kolaborasi dan mewujudkan pembinaan murid menggerakkan komunitas praktisi ini yang namanya kita membuat satu komunitas di mana setiap saat kita diskusi tentang materi, diskusi tentang pengembangan siswa itu perlu ya. Mungkin pas di hari terakhir di hari Minggu selama tidak bertahun-tahun untuk beberapa namanya ya bersamaan dengan kegiatan yang lain. Ini diperlukan Bapak Ibu. Jadi hari ini misalkan komunitas praktisi tentang materi APHPI misalnya atau TKJ atau apa materi apa perlu kita sampaikan ini materi ini ketika saya ngajar ini cara saya begini kalau dengan cara ngajar ini bagaimana kan nanti bisa saling tukar metode pengajaran Bapak Ibu juga termasuk salah satu yang dibutuhkan di komunitas praktisi ini tadi. Kadang-kadang saya ngomong saya belajar ini caranya saya goreng dulu setelah itu saya kasih dulu setelah itu mungkin saya serahkan ke anak-anak kalau kondisi anak mungkin beda lagi dengan caranya Bu Yuni. Kalau saya dulu setelah dulu saya berikan akhirnya anak-anak lebih senang karena baunya sudah tercium misalkan begitu. Jadi itu perlu, itu yang disebut dengan komunitas praktisi tadi. Next ya, ini visi ya, visi guru penggerak ini ada istilahnya budget Bapak Ibu. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana atau eksekusi. Maksudnya apa? Dalam mewujudkan perubahan dalam satu sekolah itu kita melihatnya dari awal buat pertanyaan apa sih yang sebenarnya kurang di sekolah ini seperti itu. Apa sih yang menyebabkan anak kita tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri misalkan, atau apa sih yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan atau bekerja diterima di pekerjaan ini dan sebagainya. Itu ada pertanyaan, ambil pelajaran kira-kira apa penyebabnya, dari mimpi kira-kira inginnya seperti apa kita, kemudian jabarkan rencana-rencana kita apa lakukan atau eksekusinya. Karena ini bersifat umum, semua permasalahan, jadi tidak disebutkan secara detail kira-kira apa yang mau diangkat. Tapi di tugas kami disebutkan kira-kira apa yang menjadi masalah apa yang utama. Misalkan sampah, misalkan ya. Itu contoh dari bagaimana ini tahapan-tahapan ini dikeluarkan dalam tahapan budget tadi. Dan ini dibutuhkan tugas Bapak itu, tapi tidak harus menggunakan menggunakan ini dengan cara tatap muka seperti ini. Jadi langsung saja tugasnya begitu Bapak. Next, ya ini dari positif aja. Yang positif apa? Rasa ini Bapak Ibu ini yang utama adalah ini tadi menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Ini yang utama yang ingin kita wujudkan sebenarnya. Bagaimana wujudkan rasa nyaman? Kadang-kadang aman karena kondisi tidak nyamannya karena mungkin baru sampah misalkan ya. Nah ini yang akan dicari penyelesaiannya seperti apa. Next. Nah ini referensi pertanyaan pemahaman atas sebuah materi menurut bidang positif tadi yang sudah saya sampaikan. Next. Nah ini jadi di dalam budaya positif itu ada beberapa unsur yaitu 5. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai kebajikan dan budaya kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak, kenapa kita harus pelajari nanti belajar dan segitiga restitusi. Baik, kita lihat dulu disiplin positif itu tentang gambaran anak pendekatan menjadi anak untuk melakukan kontrol diri dan bentuk percaya diri. Disiplin diri, ya, membentuk membentuk suatu kesadaran dari anak tentang bagaimana dia bisa disiplin tanpa harus ditekan. Bagaimana anak itu bisa melakukan sesuatu dengan kesadaran tanpa ada tekanan, tanpa ada disuruh, tanpa ada rasa takut dari lingkungan dan sebagainya, atau minta imbalan. Tidak ada seperti itu. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas menurut ini yang saya sampaikan tadi, nanti akan saya berikan beberapa kesempatan pada dengan kira-kira apa saja yang bisa dengan sampaikan kepada murid. Kemudian posisi kontrol bagaimana, kebutuhan dasar bagaimana, dan segitiga restitusi seperti apa akan dilanjutkan di next di slide berikutnya. Nah ini disiplin positif Bapak Ibu. Ini tentang respon.
berdasarkan teori kontrol terhadap anak itu bagaimana? Maksudnya apa ini? Nah, kita lihat dari respon yang ada di lapangan, kita melihat kalau ketika mau mengajar pada anak, tujuan kita itu sebenarnya kebutuhannya mereka sama, mereka kan ingin Jawa Timur. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan mereka beda. Ada yang nggak senang matematika, Bapak Ibu, judul ilmiahnya gitu. Rasanya ketemu Pak Hasan, rasanya muter lagi gitu ya. Kok ya apa tuh biarnya mengeluh ya, rasanya nggak ngerti gitu ya. Padahal kebutuhan menurut kita harus memberikan sama. Pokoknya di sini fungsi, misalkan ya turunan dan sebagainya. Kalau di matematika bahasa Inggris ini, mungkin di biologi ini, mungkin di yang lain begini, misalkan gitu ya. Mereka ngomong sebelum gitu ya. Apa yang diomongin itu? Nah, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan mereka itu berbeda. Ini yang kita anggap bersama. Jadi mereka bersama khusus semua. Tidak bisa begitu. Jadi ketika tidak bisa bagaimana? Semampu dia. Jadi yang diturunkan adalah standarnya, standar kita yang diturunkan. Bukan anaknya disuruh ngangkat, suruh mengikuti, tidak. Kalau dia kesulitan di situ, ya sudah kita turunkan. Kemana dulu? Kalau misalnya dari TMC terlalu sulit, kita turunkan dengan percakapannya. Mudah-mudahan aja dulu. Seperti itu. Lanjut, di situ ada semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini masih berhubungan dengan tadi mencoba membuat orang akan pandangan sama dengan kita. Jadi kita sudah tanya ini itu, karena jangan betul semuanya. Anak punya alasan. Satu berapa? Tiga itu kan orang Jawa tiga. Mereka punya alasan kan? Begini, sebagainya. Baik, jadi tampung semua. Kecuali yang mungkin bersifat prinsip ya, misalkan menyangkut keamanan, misalkan olahraga seperti Pak Bagus. Kalau kegiatan itu salah, melakukan satu tindakan yang salah, itu akan mencederai. Nah itu mungkin guru akan stop di situ, bahwa dia tidak mampu di situ. Sudah, tidak usah dilanjutkan, karena maunya gimana, sampai situ saja. Itu sudah nilai. Kalau dulu tidak bisa sudah ada 60 tahun tidak bisa sit up, ya sudah kamu dapat 50. Kalau sekarang dari sebelum gendut, Bapak Ibu, perutnya besar. Mau sit up gimana? Bisa isoman nih. Dulu tidak dapat nilai. Ulangi lagi. Besok minggu depan kamu gagal. Ulangi lagi. Sekarang tidak Bapak Ibu. Ya, karena kebutuhan anak kan tidak sama. Biasanya apa dia? Kalau dia sit up nggak bisa, ya sudah suruh ngapain supaya dia bisa. Suruh rokok depan. Kira-kira belum nggak ya? Dan kasihan. Dulu Bapak Ibu saya juga sedih. Saya hanya mulai kecil ya. Saya dulu mulai kecil dari SMP sampai sudah mulai agak langsing dulu. Sekarang mulai hubungan. Ini kalau dicoba jalan olahraga itu susahnya minta ampun. Karena Bapak dulunya komunitas saya harus bisa Bapak Ibu. Saya kalau depan dari iso itu kudu nangis saya di pelajaran olahraga. Sekarang orang tua sekarang ibu datang di sekolahnya, saya nggak bisa dia yang paksa begini. Kan begitu orang tua sekarang ya. Untuk zaman kita dulu mati itu sudah Bapak Ibu di sini ya di sini masalah. Ketemu Pak Bagus ini salah satu dunia opo, ya namanya Pak Tarjo juga salah satu. Dan kalau dia mungkin ada dari salah satu mungkin. Nah, mungkin dunia Pak Lukman juga. Akan bahas tentang Pak Tarjo juga. Saya sudah dibeli bola. Dulu kan saya sulit jalanin itu Bapak Ibu. Basket itu ketika mau lari itu saya sangat sudah mulai langsung mulai sendiri gitu. Jadi ketika melempar nggak sampai 7, nggak sampai 10 gitu. Dapat kita juga guys. Nah, mulai masalah ketika Pak Tarjo. Kemudian juga ya seperti itu. Kan beliau kalau sekali ya, saya takut Bapak Ibu. Nah, untuk belajar apa? Ketika orang merasa nggak bisa, merasa dan kekhawatiran itu ada terus ketika beliau itu rasanya ya itu tapi dia banget itu Bapak Ibu. Jadi itu tadi yang berpihak pada murid ini yang kita harus berubah. Sudah tidak ada lagi yang jadi tapi tetap mereka tetap dalam konsep yang benar, tidak boleh melebihi batasan. Baik, next ya kita coba ini simulasikan dan teori kontrolnya berbeda ini. Nanti teori ini ada, nanti kalau materi ini saya ada, Bapak Ibu mungkin lebih bisa membaca berita. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Di keyakinan kelas itu nanti kita ada sticky note yang saya ada di ruangan tadi tidak saya bawa tadi saya lupa. Sticky note kecil aja.
mereka bagikan saja satu persatu gitu ya. Anak-anak kamu inginnya seperti apa sih pasti. Setiap rapor, jadi tidak harus sekolah kelas Bapak Ibu. Maka di mapel ini punya mereka misalkan, Bu, kamu saya mau ketika ini boleh minum, ketika ini boleh tulis apa yang mereka tempelkan. Tempelkan di depan, seperti itu. Bisa kita ini ya, bisa kita terapkan nantinya. Memang bagus sih ada yang begini, saya mau dulu saya ambil ini. Saya ini memberikan contoh dulu. Ya, masalah nanti ya, nanti saja ya, nanti kita lanjutkan dengan contohnya. Jadi saya maunya harapannya di Bapak Ibu nanti semuanya menulis di satu sticky note, tapi kita tanda seperti itu caranya nanti Bapak Ibu. Seperti apa ini yang kita inginkan. Mereka sudah menuliskan apa yang menjadi pemikiran mereka. Kadang-kadang timbul nanti kita sisakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan adanya tadi yang saya bicarakan tentang keyakinan keras, nanti kita akan coba. Ini ada beberapa kertas yang jenengan bisa tulis ya. Di sini kira-kira jenengan seandainya menjadi murid, ini kira-kira yang diharapkan di kelas itu apa? Jenengan tulis lalu ditempelkan di papan. Iya, ini apa? Misalkan apa? Misalkan keyakinan kelas ini yang jenengan ingin jenengan terapkan di kelas. Itu kira-kira apa? Kemudian kita buat tulisan di sini dan kita tempelkan. Sudah silakan ditempel sebagai murid. Iya, sebagai murid. Ditempel di sebelah sini, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang sudah diisi sekarang kemudian ditempel di sini. Kayaknya ada. Di monggo. Kira-kira sekarang ini tidak boleh bawa HP misalnya. Apa yang ingin jenengan dapatkan di kelas itu? Artinya peraturan yang disepakati bersama. Coba monggo jenengan tulis. Kita tulis dulu langsung ditempel. Silakan Pak Fitri Pak. Bagus. Tidak, di mana jenengan sudah di kelas itu kita ada kesepakatan apa? Kesepakatan apa yang baik Bapak Ibu, silakan dituliskan keyakinan kelas yang jenengan percayai bahwa itu pas diterapkan di kelas atau di pembelajaran jenengan bersama siswa, bersama murid. Tuliskan satu, dua kalimat atau satu kalimat atau apa yang ingin jenengan dapatkan di kelas. Contoh, tidak boleh mengganggu temannya, misalkan tidak boleh bawa HP, misalkan itu, monggo. Atau keinginannya apa? Membuang sampah di tempatnya dan lain sebagainya. Itu contoh. Setelah itu, monggo jenengan tempel di dinding sini. Nanti kita akan cek satu persatu. Kira-kira keinginannya kan berbeda-beda. Silakan. Barangkali yang sudah bisa ditempel. Baik, sambil dinikmati ya minumannya. Di sini bisa, di sana bisa. Bapak Ibu, dengan cara ini anak-anak bagian dari tempat duduknya itu menghilangkan rasa ngantuk, menghilangkan jenuh Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka ini biarkan mereka maju, ya. Seperti itu. Biarkan tertuang apa yang mereka ingin dapatkan. Daripada duduk, karena kebutuhan anak nggak sama. Kayaknya sudah ada tempelan beberapa kertas ini ya, masih ada lagi, silakan. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, disinilah yang disebut keyakinan kelas tadi. Jadi mereka nulis dulu semuanya, kemudian ditempel di depan, kemudian kita sebagai guru atau kita minta anak-anak sebagian untuk membacakan ini satu persatu. Nanti dia ngambil secara acak, contohnya satu kita ambil, kemudian kita tulis diberi keringanan tugas untuk siswa yang bekerja setelah sekolah. Nah ini berarti minta tugasnya jangan terlalu banyak, misalnya begini ya. Nah di sini ini nanti ditanyakan kembali, salah satu siswa disuruh untuk
yang namanya keyakinan kelas mereka. Jadi ini bisa berubah di pelajaran yang lain. Misalnya, ini matematika, di pelajaran olahraga mungkin tidak ada ini, mungkin tidak ada yang berdalam begini. Nah, kesepakatan kelas itu tiap pelajaran bukan di kelas saja, tapi setiap tahun. Ini yang disebut tentang kelas. Kalau ditanya lagi, kira-kira bagaimana setuju? Duduk latihan aja, lagi saya setuju di tahun sini. Yang dulu masih di sini, seperti itu Bapak Ibu saya lagi. Kemudian satu lagi diajak lagi satu maju lagi, suruh ambil acara dulu. Ini misalkan boleh minum. Nah ini kira-kira bagaimana boleh enggak anak-anak? Boleh, misalnya boleh. Tak sini lagi. Nah ini setelah selesai Bapak Ibu yang tidak setuju sebelah sini. Ketika tidak setuju, ditanyakan kira-kira kenapa ini kok tidak setuju? Jadi mereka sendiri menyelesaikan sendiri, mempunyai masalah sendiri, menganalisa sendiri sampai dia menentukan apakah setuju atau tidak dengan pemikirannya mereka sendiri. Ini yang namanya keyakinan kelas. Dan disepakati bersama. Setelah selesai suruh buat anak-anak nanti bikinnya di kertas yang bagus dicetak, digambarin boleh bu, boleh. Yang bagus ya nanti di kelas lain itu boleh bagus. Pas ini belum buat, mereka berlomba untuk begini itu ya. Bu dikasih tantangan ini boleh, dibuat besar kelas ini yang disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu yang seperti yang kita bahas ini. Nah, apakah cara ini bisa digunakan untuk materi pembelajaran? Bisa. Jadi jawabannya mereka tunjuk sendiri, mereka tempel sendiri. Nanti ketika ini kan sudah ada kenal, jadi siapa dari manapun tuh kadang-kadang konyol jawabannya ya bikin ketawa di kelas. Nah, kadang-kadang jawabannya mereka tuh juga kita lupa. Misalkan dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya kaki itu apa lupa. Nah, mereka juga sendiri. Apa kira-kira? Mereka semua. Nah, ada salah satu jawaban itu mereka yang benar, itu akan bantu kita ada jawabannya. Itu bisa misalkan dalam satu materi. Cara yang begini ya, tempel begini mereka akan membantu kita sebenarnya. Dari mengetahui kesulitannya di mana. Mereka sulitnya di mana? Di situ. Mereka tempel di situ. Nah, mereka kalau ngomong kan jangan ngomong bagaimana. Takutnya salah, takutnya gini. Tapi kalau sudah ditempel itu apa saja mereka akan tulis sebaiknya. Karena tidak ada nama kan siapa itu yang mereka sudah tidak tahu. Apalagi juga sesuatu banyak. Apa tidak tahu siapa ya. Tapi itu kan tersampaikan apa yang mereka sampaikan, yang ingin mereka sampaikan. Begitu ya. Mungkin ada pendapat Bapak Ibu, ada yang ingin masukkan, memberi masukan atau apa terkait dengan keyakinan kelas tadi. Seandainya memang tidak setuju, bagaimana ya gitu. Kembalikan lagi, Bu saya tidak setuju yang itu Bu, misalnya telat, tidak bisa, tidak boleh masuk. Nah itu sepakati lagi bersama gitu Bapak Ibu. Nah kalau kamu boleh masuk gimana? Ya kalau misalkan boleh masuk ya kesepakatannya ini Bu, suruh bawa bermain bisa kan? Dan itu kesepakatan. Nah seperti itu contoh. Next. Ini yang posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ini, dalam posisi kita di mana? Ini yang saya lihat. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ini juga ada motivasinya di sini. Guru berbuat, guru berkata dan hasilnya. Kemudian ada posisi kontrol itu menurut teori itu ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini kita posisi guru pada muridnya. Ini yang ingin saya jelaskan pada kalian, mungkin kalian sudah melaksanakan ini, cuma nggak tahu saya ini posisi sebagai apa gitu, dan sudah benar nggak cara saya ini menghadapi anak-anak. Contoh ini ya, sebagai penghukum, guru menunjuk menyakiti dan kamu yang bunuh yang duduk. Nah ini menunjuk ya, dengan kadang-kadang tanpa sengaja kita menyebutkan kekurangan murid, kekurangan kita, kekurangan murid kita di depan teman-temannya. Kadang maunya lucu-lucu, tapi tidak semua orang Bapak Ibu bisa menerima itu. Jadi hati-hati sekali dengan ucapan guru itu mempengaruhi banyak kepada perkembangan kejiwaan anak-anaknya. Jadi membiasakan mengatakan kata-kata yang baik itu akan menjadikan pola berpikirnya mereka juga akan baik nantinya kepada kita itu. Nih, kemudian guru berkata kalau kamu tidak melakukan ini saya akan titik-titik. Berarti kan maknanya ya. Kamu lakukan ini kalau tidak mau ya kamu satu lari 7 kali lapangan misalnya. Atau kamu pusat, atau kamu ngepel, atau kamu apa sembarangan sifatnya memang dihukum. Kemudian hasilnya apa? Ada jiwa memberi pengakuan dan kata-kata tadi menyinggung perasaannya dia. Itu Bapak Ibu. Ini sebagai penghukum. Kita pernah mungkin saya juga pernah melakukan ini. Saya menyadari refleksi aja ke belakang. Saya pernah melakukan ini. Saya bilang kalau kamu udah gini ya sudah ada saya kasih ya. Nah ini kan Bapak Ibu. Akhirnya kan semacam ada
kita sadar tidak sadar kita menyebutkan kata-kata yang tidak nyaman. Kamu tuh kalah sama ini, dia mana aja bisa kalah. Nah ini kan kadang-kadang menyinggung, dan ini akan terjadi suatu pemberontakan, pendendam dan menyalahkan orang lain. Kecenderungan begitu. Bukan saya bu, ibu, bukan saya menyalahkan ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita pernah melakukan ini. Jadi kayak perjalanan menunjukkan kekecewaan muda. Kamu tahu nggak, kamu bikin cemburu, kecewa sekali kayak gitu. Pernah nggak kita gitu? Kamu udah kasihan ke orang tua kita. Nah ini kan sering kan kita kan, kayak kita sering bilang gitu loh. Itu mungkin sesaat anak itu akan mendengarkan kita. Apa yang terjadi? Kamu sudah menjauhkan bapak ibu. Kamu udah ini ya, sama udah kasihan sama guru kamu deh. Kamu udah kasih orang tua kamu kayak gini. Nah dia akan merasa bersalah. Akhirnya apa? Kecenderungan hasilnya mungkin sesaat waktu itu dia kan menyadari, tapi berikutnya lagi dia kan menyembunyikan atau menyangkal ketika terjadi kesalahan karena nggak mau merasa bersalah. Enggak, usaha bukan itu dia yang kemarin, usaha bukan saya ini penyakit dan bohong. Enggak, saya tidak begitu karena takut merasa bersalah. Dan ini menurut teori juga ada efeknya, ada efek yang negatif dari cara itu. Kemudian ada lagi saya juga teman ini sebagai teman bapak ibu. Guru berbuat membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya lakukan ini untuk bapak ibu ya, sudah nanti gini, sudah ada apa? Terus kerjakan dulu, nanti sisanya guru nanti yang beresin, sisanya nanti tak bantu sama guru, pokoknya kerjakan dulu dah, nanti nilai apa katanya guru. Itu sebagai teman, karena kayak sebagai as a friend ya, sebagai teman yang siap membantu apapun gitu. Kadang-kadang anak-anak nyaman dengan itu, enak gurunya gitu, misalnya kalau mesti dibantu sama guru dan sebagainya. Nah rumahnya ada ketergantungan bapak ibu, dan dia akan membedakan guru satu dengan yang lain. Ini guru enak bagus, saya enak mau dibantu nilai apa yang jadi bingung kan gitu ya. Tapi kalau boleh yang tulis anak seperti itu tulis pasti nilai IMO misalkan dulu ya. Jadi ini satu satu hal yang kadang kita secara sadar dan sadar kita lakukan di kelas. Kemudian pemantau. Nah kalau pemantau itu kecenderungan ini. Kalau nggak begini begitu kan begitu ya. Kalau begini konsekuensinya apa? Kan nggak bisa kan? Ya sudah beres. Nggak bisa lagi ya, nggak bisa. Kan sudah ketentuan. Bu, kalau saya nggak bisa bagaimana? Ya sudah, nol. Kan saya sudah kasih waktu, saya sudah kasih kesempatan. Ya sudah, nol. Jadi ada pemantau di situ. Lakukan apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, gitu loh ya. Terus apa yang akan dilakukan dan apa yang terjadi sekarang? Ya boleh ini kok bisa gitu. Kan gitu ya. Gimana kalau sudah? Kan kamu sendiri ya banyak menanggung masalah akibat gitu. Ini pernah nggak kita melakukan di kelas? Pernah sebagai pemantau? Ya sudah, kamu nggak bisa, ya sudah, nol. Aku nggak bisa masuk, sudah kamu sudah. Terus kalah, terus telat, bagaimana? Jadi padahal dia nggak diberi kesempatan ngomong. Kira-kira kenapa dia begitu gitu ya? Nggak diberi kesempatan. Saya pernah, dan sering melakukan itu juga. Pernah ya, dan ini sebagai refleksi kita. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah ini dia. Ini yang katanya, kayaknya nggak mungkin anak kita dihidupkan. Coba dulu ini ya. Ini kan berlaku ke semua. Ini kan teori dari bukan kita, bukan orang kita, dan secara global dia. Jadi akan mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini. Maksudnya apa? Menurut kamu kira-kira benar dan gitu. Nah itu mereka kembalikan lagi. Nggak benar. Kalau benar kira-kira kalau benar menurutmu dia menyakiti orang lain nggak? Dia merugikan orang lain nggak? Atau apa yang kamu lakukan itu bisa membuat orang lain menjadi susah nggak? Bisa membuat orang lain repot nggak? Nah itu kita berikan. Iya aku begini. Kalau kamu terlambat, kira-kira kesalahannya gimana? Kira-kira benar nggak kalau itu? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan itu? Seharusnya bagaimana? Nah, kembalikan lagi pada mereka ini sebagai manajer. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira seperti ini berbalik. Kalau dia artinya ceritakan lagi kan bagaimana memperbaikinya? Bagaimana menggambarkan apa sih tentang dirinya? Kira-kira kamu orangnya kayak apa sih? Kamu orangnya suka balas enggak? Kan kamu nggak begitu. Harusnya kamu begini, ya begitu ya. Jadi harusnya bagaimana menguatkan watak dan karakternya dia. Jadi dia akan menentukan sing sama apa itu, sing benar ya awalnya jadi begitu bapak ibu. Dia kita tanyain kesalahannya apa, menurut dia salah apa benar. Kalau memang salah, kenapa salah? Kalau benar, kenapa benar? Dan seharusnya bagaimana? Nah itu dia, ini yang namanya dengan posisi manajer. Kadang-kadang ini
kalau kita lihat ya, nggak bawa sepatunya nggak hitam juga di sanksi. Dan gitu ya, kadang-kadang ada begitu peraturan kalau kita tahu mana. Kalau ini sudah jadi sekolah TNI atau sekolah Polri dan berlaku nih Bapak Ibu, semuanya memang posisi ini semua penghukum ini gurunya. Tapi ini karena kita perlu merdeka secara global, maka pengalaman seperti ini. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini dampak kepada anaknya. Saya tidak peduli dengannya. Anaknya bilang betul. Dampak kepada mengurangi kesalahan sebagai penghukum. Ya, menjadikan sekarang dihukum ya sudah. Kemungkinan melakukan kesalahan ada lagi, ada. Dan saya sudah meletakkan guru di luar dunia berkualitas ini. Dia tidak menghormati gurunya sudah. Karena yang dunia berkualitas ini adalah ketika kamu sudah bisa memposisikan di mana gurunya berada dan siapa gurunya itu dan bagaimana kesalahan pelaku itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana dengan ini? Sebaiknya ini juga sebagai selanjutnya penghukum, ini sudah membuat merasa bersalah, di sini juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah ini semua ini versi dari miliknya. Jadi menurut Bapak Ibu. Next, selanjutnya. Barangkali Bapak Ibu pernah punya pengalaman begini? Pernah? Ada kan? Yang pernah punya pengalaman semacam ini, artinya pernah melakukan tindakan pada murid, ternyata muridnya tidak seperti yang diharapkan. Pernah kan begitu Bapak Ibu? Misalkan kamu sering bolos, tambah bolos, pernah nggak? Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah kan? Ada. Nah, pernah. Barangkali apa yang terjadinya tidak hanya dari sisi bolos, mungkin apa lagi yang membuat posisi kontrol jangan ini mempengaruhi sikapnya dia di depan. Ada yang sikap positif, ada sikap positif dan negatif, monggo disampaikan kalau memang ini barangkali saya ingin tahu pendapat panjenengan atau pengalaman panjenengan selama melaksanakan posisi kontrol ini. Kira-kira nanti mungkin dengan pengalaman panjenengan ini bisa dijadikan pelajaran bagi Bapak Ibu guru yang lain. Siapa yang kira-kira yang bisa menceritakan pengalamannya? Pak Agus, ya Pak Agus, monggo silakan Pak Agus di depan saja. Nih kita lihat ya Pak Agus nanti beliau di posisi mana? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau PNS? Silakan. Ini Bapak Ibu kita bisa belajar dari kasusnya Pak Agus. Dengan dari beberapa yang saya tadi Bu, Ya. untuk yang sudah di awal, Ya. di sini ada beberapa keluhan yang saya dapatkan dan saya ekspektasikan di sini. Diharapkan untuk Bapak Ibu lebih memberikan kebebasan kepada siswa dalam berapresiasi terhadap tetapi dalam lingkungan terbatas kewajaran siswa. Di sini memang ada beberapa keluhan dari siswa yang dimana untuk dari pengambil keputusan saat melakukan pembelajaran itu mutlak pada guru. Ini dia Bapak Ibu. Posisinya benar-benar mengkontrol sekali dia, posisi penghukum. Iya. Terus bagaimana? Di sini akan terjadi beberapa konflik yang terjadi pada siswa, di mana siswa sendiri cenderung acuh pas pembelajaran Tidak peduli. Tidak Ya peduli. ini menurut kata saya tidak peduli Bapak Ibu. Karena guru lebih cenderung memutuskan adjustment. Jadi sudah kalau nggak saya ya sudah salah. Kalau ini ya benar, nggak salah hukuman atau hadiah kan gitu artinya. Terus apa lagi? Dan juga akhirnya untuk siswa sendiri lebih cenderung membandingkan dari gurunya satu dengan guru yang lain itu akan lebih muncul. Ya, terima kasih. Posisi kontrol sebagai penghukum akibatnya menjadi seperti itu. Akibatnya menjadi adanya suatu ketidakpercayaan murid kepada gurunya. Ada sifat acuh yang kadang dengan guru ini, wah saya tidak nyaman. Guru ini lebih cenderung kalau saya akan melakukan ini, ya saya akan disalahkan dan saya akan dihukum. Padahal guru yang ini lebih enak, dia posisi sebagai teman misalkan, atau dia posisi sebagai pembuat bersalah. Jadi ketemu begini, saya merasa waduh, saya pasti salah ini, pasti salah. Ya. Kemudian baik, terima kasih Pak Agus. Ada lagi tutik, silakan. Tutik dulu. Bapak Ibu.
dari Pak Bagus tadi kita mendapatkan pembelajaran ya. Ini posisinya tadi guru memutuskan semua keputusan pembelajaran. Ya, silakan sekarang dari Bu Suti. Terima kasih sekali. Sebenarnya saya pikir sebagai dalam guru, Alan tidak ingin memutuskan sebagai entah itu buku, teman atau yang lain. Cuma memang pada dasarnya sebagai seorang guru kita kan ingin mengajari mereka untuk bertanggung jawab. Jadi ketika ada tugas harus dikerjakan. Nah, ketika tidak dikerjakan berarti ada konsekuensi yang harus mereka terima. Nah, ya. Jadi biasanya kalau dari pribadi ketika mereka tidak mengerjakan tugas otomatis ada sanksi. Yang pertama adalah biasanya saya cenderung sanksi ke arah yang misalnya mereka hafalan untuk jadi membacakan atau di depan kelas. Harapan saya yang pertama adalah efek jerah. Jadi mereka ada rasa jerah. Kok saya malu ya ditunjuk guru untuk di depan kelas karena tidak tugas. Nah, kemudian yang kedua, otomatis selain memberi hukuman, tentu saja ketika kesempatan kedua bagi mereka untuk melengkapi tugasnya. Jadi bukan hanya menghukum, tapi memberikan kesempatan mereka masih punya kesempatan untuk menutupi tugas yang belum. Jadi bukan hanya sekedar untuk tapi juga dia. Itu yang saya lakukan sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, ini contoh posisi kelompok yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Jadi harapannya nanti bahwa posisi ini yang sudah pernah kita lakukan menjadi posisi yang paling baik, yang sebagai manajer tadi menyampaikan pada anak kira-kira kesalahannya apa. Menurut kamu salah atau tidak, itu mereka kita kembalikan lagi. Kita kembalikan kepada mereka dan penyelesaiannya kita minta mereka yang membuat bagaimana seharusnya. Jadi dikembalikan semua, dikembalikan, ditanyakan, tanyakan. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk posisi kontrol ya. Lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu, ini ada kebutuhan dasar sedikit saja saya beri penjelasan tentang bagaimana kebutuhan dasar. Sebenarnya kita lihat ya, mereka ada kebutuhan letak. Ini letakkan di situ. Artinya ada di sini namanya di sini. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ini kadang-kadang ini lihat-lihat kita rumput ya. Kadang-kadang kita tidak sampai ke sini. Sampai lagi. Ketika kita sama mendengar kulit, kadang-kadang kita menyentuh kepalanya, kita sentuh pundaknya, belajar yang benar ya, kalau kita mereka pamit itu menunjukkan bahwa satu langkah kita menyentuh pundak, menyentuh punggung kepalanya dengan kasih sayang itu berakibatnya sangat-sangat membawa dampak positif. Bahwa sepertinya anak-anak itu merasa disayang, merasa diperhatikan, merasa bahwa guru Pak Guru begitu memuliakan saya, kan gitu ya, memuliakan seperti anak. Ini sebetulnya kebutuhan mereka adalah yang kedua, rasa kasih sayang dan diterima, bahwa mereka adalah dianggap sebagai anak sendiri. Next, yang berikutnya Pak, ada lagi tentang kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan penguasaan. Jadi kalau di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaannya. Biasanya mereka ingin menjadi pemimpin. Ada anak yang kadang-kadang di kelas rasanya membuat onar, membuat satu kegaduhan sumber dari permasalahan biasanya di kelas. Itu coba kita beri kepercayaan menjadi pemimpin, memberi satu kepercayaan untuk dikasih tanggung jawab, diberi tugas. Pernah Bapak Ibu begitu? Pernah? Selama ini? Pernah ya? Jadi justru yang ramai itu dikasih tugas kelas gitu. Justru yang ramai itu mereka dikasih kesempatan untuk menjadi pemimpin. Karena dia dibutuhkan untuk diakui keberadaannya, mereka butuh diakui. Nah kalau sudah dia yang pemimpin, kalau ini jagoan ini yang pemimpin pasti kalau kelasnya bagus. Nah dia akan merasa bahwa dia sangat diakui keberadaannya. Seperti itu Pak. Kemudian kita juga ada kebebasan akan menentukan suatu pilihan. Di sini anak itu dibutuhkan juga tidak hanya duduk Bapak Ibu, tapi ngomong, diajak bergerak, kemudian sejauh mutasi, rotasi di dalam kelas itu biasa. Biarkan mereka posisinya duduk di sana, di sini dan sebagainya. Kalau dulu zaman kita kembali ke tempat duduk masing-masing gitu ya. Guru kita dulu, ayo anak kembali ke posisinya, kembali ke tempat duduknya. Kalau sekarang tidak, silakan saja selama itu tidak ada ganggu yang lain. Mau posisi yang mana? Bahkan di kelas juga bentuk U, bentuk A, bentuk apa saja di kelas itu. Enak-enak saja Bapak. Selama anak-anak nanti itu, apalagi kalau saya kecil. Bagaimana kalau kelas bukan apa bagus, sesekali kan harus
tak mesti pernah di luar. Itu sangat menyenangkan karena mereka perlu banyak bergerak karena mereka intensitas pergerakan beda dengan kita yang usianya sudah sekian. Apalagi kelas olahraga dinamis sekali dan gurunya itu membuat mereka jadi senang. Kalau gurunya sudah seperti galak, seperti tidak lagi bersahabat, akhirnya murid meskipun belajar olahraga jadi tidak senang kan begitu Bapak Ibu. Next. Nah ini tadi ada kesenangan untuk merasa senang. Ini 5 hal yang dibutuhkan oleh siswa tentang kebutuhan dasarnya mereka. Jika ini kita pegang, jika ini kita pahami, insya Allah kita tidak kesulitan untuk melakukannya karena kebutuhannya sudah tercukupi. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya tentang kebutuhan dasar? Next. Nah, ini segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, monggo kita perhatikan apa sih sebenarnya segitiga restitusi. Ini adalah upaya kita ketika kita salah. Bagaimana kalau kita masuk kamu salah, kamu dihukum, kamu harus di sekolah, atau kamu mungkin harus lari lapangan, bersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi melakukannya dengan seperti ini. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud ini? Dengan cara menyatakan, mengatakan, menguatkan anak bahwa setelah berbuat salah itu, yakinkan bahwa perbuatan salah itu normal seperti manusia. Yakinkan bahwa setiap orang punya potensi berbuat salah. Dan di sana anak-anak aja Bapak tidak akan disuruhkan di sana, tapi dia merasa apa-apa itu sudah dilindungi Bapak karena kamu bersalah apa semua orang pernah berbuat salah. Jadi jangan merasa bahwa kamu satu-satunya orang yang bersalah di dunia ini, karena guru juga bisa berbuat salah. Itu contoh dalam menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk ke ranah berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada mereka, kenapa mereka melakukan itu? Alasannya apa? Pasti kamu punya alasan. Saya makin senang-senang. Nah itu kan kembali kebutuhan dasar tadinya untuk kesenangan. Nah juga mereka juga senang-senang di situ. Mungkin di kelas itu terlalu spanang, terlalu ini, terlalu ketat gitu. Jadi akhirnya mereka ingin senang gitu aja. Dia ganti temannya, dia mungkin juga mau membuat kesalahan di kelas itu. Kita tunjukkan dan tanyakan kepada mereka kesalahan apa yang mereka buat dan apa alasannya mereka melakukan itu. Kemudian masuk ke yang berikutnya, segitiga solusi yang ketiga, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal tadi. Kalau tidak boleh dengan teman, juga tidak boleh menghina teman, misalkan tidak boleh merusak milik teman, misalkan begitu. Ini jadi keyakinan kelas ketiga. Pertama kita stabilkan dulu emosinya, kita tanyakan kenapa dia melawan masalah itu dan alasannya, dan bagaimana dia menyelesaikan permasalahan itu. Seharusnya bagaimana? Kembalikan lagi kepada mereka. Ada satu contoh Bapak Ibu, kita lihat sama-sama videonya. Sedikit nanti akan dibantu Pak Lukman untuk klik untuk YouTube-nya. Di sini ini salah satu yang sudah saya lakukan Bapak Ibu yang ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu di YouTube. Ini Bapak Ibu. Nah, maaf ya. Sedikit Pak Lukman di suaranya di di kelas 12 TKJ 12 TKJ. Baik, ini ketika masuk kelas dia tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, memang tidak sengaja ini mengganggu sebenarnya, tapi karena iseng saja dia datang mengganggu Vina yang waktu itu sedang serius mengerjakan tugas, diambil kertasnya sama pulpen dia akan apa itu. Akhirnya si Vina marah mengucapkan kata-kata yang kasar di kelas itu karena juga jengkel karena digoda, diganggu. Nah seperti apa? Saya juga berusaha mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Silakan next, Pak Lukman. Ini Pak Lukman ini belajar bahasa Inggris saya ya. Sebentar kita lihat.
Saya menggunakan dua bahasa Bapak Ibu, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dia kembali dari ini dia saya panggil ke waktu jam pelajaran, di luar jam pelajarannya, waktu jam istirahat. Seperti ini. Ya, ini sedikit harus di sini, Bapak Ibu. Saya terapkan di sini, karena nanti bisa kita share ya. Dia tahu caranya apa? Dia tahu. Kami validasi kesalahan. Bercanda, dia butuh waktu untuk semangat, hanya untuk senang-senang saja. Ini menstabilkan komunitas, saya menunjukkan bahwa kesalahan wajar dilakukan siapapun. Tidak apa-apa. Emosi punya alasan kan? Sampai itu. Dites lebih cepat ya kan? Kita saya lakukan, itu udah keyakinan. Mereka yang memahami, karena mereka ditanyakan lagi gitu ya, masalahnya apa. Next, oke? Next, Pak. Karena ini dua orang pelakunya, satunya Budi, satunya Vina, yang mengucapkan kata-kata kasar tadi. Ini saya panggil. Ini ya. Saya juga memperlakukan hanya di sana. Ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Dia menyampaikan apa yang terjadi ya. Ya, jadi validasi tidak ada salah. Kita mulai bisa diputarkan dulu ya. Bisa kita atur yang mana dulu. Kira-kira distabilkan. Ya. Cukup dipahami ya Bapak Ibu ya. Next, ya, terima kasih teman-teman di Sando. Ya, seperti ini kita kembali dengan tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Kayaknya contoh sudah saya sampaikan dengan ya, Bapak ini sudah pernah saya terapkan dan anak-anak juga sudah bisa mengikuti seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu. Next, Pak. Nah, ini masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Masuk ke pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan modul yang saya sampaikan tadi. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Pertanyaannya yang pertama adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Kira-kira apa ya? Budaya positif apa yang bisa terapkan atau dirinya bisa ambil? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Mungkin jenengan bagaimana? Jadi modul ini referensi yang sudah jenengan dapatkan tadi. Kira-kira apa? Untuk Bu Yuni? Ya, silakan Bu Yuni. Kira-kira apa yang dari modul yang saya berikan tadi? Kira-kira apa yang harus yang bisa jenengan ambil? Silakan. Setelah saya lihat dari modul tadi, saya merasa harus menciptakan budaya
dan melibatkan murid melalui perencanaan dan pelaksanaannya dengan tujuan supaya mewujudkan sekolah yang nyaman bagi murid dan nyaman sesuai dengan sekolah bersama dengan murid. Oh, mantap. Lainnya adalah posisi konflik saya yang selama ini sebagai membuat merasa bersalah dan melakukan yang dapat mewujudkan disiplin. Jadi saya perlu merubahnya menjadi posisi manajer dan menerapkan Terima kasih. Kalau pikirnya, kalau itu tidak tepat. Jadi apa yang sudah didapat? Kalau saya menyatakan posisi kontrol ya, di posisi kontrol berarti mungkin dari apa yang pelajari tadi apa sih yang menjadi gambaran pandangan tentang apa materi yang sudah kita pelajari tadi. Tapi ini barangkali apa bisa menyampaikan kira-kira apa yang kita bisa dapat dari yang positif tadi apa sih sampai tadi. Materinya gimana? Ya, bagaimana? Bapak Ibu mungkin bisa punya pengalaman juga ya, kita selesaikan nanti ya. Di sini kita tahu tadi. Kadang-kadang kita nggak sengaja nih makan ini, tapi harus ini gimana aja kita pakai. Kadang-kadang amat seorang kita ini ya. Kira-kira apa jawaban? Ya. Teman, silakan teman. Terus itu ya Pak ya? Iya, Oke, hari ini kebetulan kemarin juga bahwa saya kendalanya adalah ketika tadi sekolah kita menerapkan ketarungan atau sesuatu yang memang ada hukuman jika tidak melakukan itu, hadiah jika melakukan ini dan sebagainya. Ada penghargaan, tidak harus hadiah berupa fisik, tetapi ada penghargaan itu yang jadi. Dan ini bertentangan dengan yang tadi saya harus lakukan. Tidak boleh melakukan satu untuk hukuman atau teks apa. Ya, lanjut ini juga tentang perasaan bagaimana seperti guru kira-kira apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hindari, terutama bagaimana memperlakukan siswa seperti itu. Next Pak Lukman. Ya, yang ini juga menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang di sekolah kita kira-kira apa yang sudah baik apa dan yang tidak baik ya. Pengalaman dan konsep yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada yang bisa membantu mengeluarkan ya hal baik yang sudah ada disiplin positif dan ada disiplin ya ya sekolah kita sudah mulai dibagikan sekarang merasa sudah sekolah bersama siswa dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru terhadap posisi siswa. saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Terima kasih. Responnya baik sekali. Next, ya ini tentang interaksi ya. Bagaimana interaksi dengan murid kita interaksi berdasarkan memori kontrol posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah memperoleh ini posisi apa yang Anda hadapi. Menurut dengan ini posisi yang paling sering ini tadi teman ya, teman Pak Putusan. Kontrol. Yang manajer. Sudah sering manajer ya? Antarku ini teman. Bu besar teman. Bu besar teman. Bu ada akan apa kan? Hukuman. Bu tuti. Sering Ya kan sering ya Pak.
di rumah tuh kan. Oke, ya. Ya, terima kasih. Berarti memang semua ada tujuan, semua ada tujuan. Nanti kita melihatnya, kita beralih polanya lebih juga berpikir tentang bagaimana menjadi seorang manajer. Iya. Jadi seiring perubahan waktu ya, nanti kita mengikuti seperti apa perkembangannya dan memang diharapkan posisi manajer ini yang kita ambil karena itu nanti akan timbul kesadaran. Jadi siswa itu atau dia kan tahu kesalahannya apa dan bagaimana seharusnya menyelesaikan kesalahannya. Next. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini adalah akhir dari materi yang ingin saya sampaikan. Jadi harapannya nanti dengan budaya positif yang sudah kita bahas bersama, kolaborasi nanti untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Karena mewujudkan anak-anak di sekolah kita beserta lingkungan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terutama dalam menerapkan budaya positif di kelas jadi dan presentasi yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Hermin Wahyuningsih selaku calon guru penggerak angkatan 7 kelas 106, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita semua, karena kita adalah calon guru penggerak generasi selanjutnya. Amin, ya Allah. Mungkin untuk mengakhiri acara pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, saya selaku pembaca doa dan dasar kesalahan, dan terima kasih kita selalu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.